siswi pendidikan geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini Tarisa bakal ngasih ke kalian sebuah materi tentang geologi lingkungan, di mana dalam geologi lingkungan itu terdapat tata kelola lingkungan pertambangan. Yuk simak materi ini. Nah, masih banyak orang yang belum mengenal hasil pertambangan dan manfaatnya secara lengkap. Padahal Indonesia merupakan negara dengan hasil kekayaan alam yang melimpah. Bukan hanya 1-2 saja, tetapi ada banyak kekayaan alam di Indonesia yang sudah dikenal di dunia. Salah satunya adalah sumber daya tambang. Hasil tambang yang ada di Indonesia pun tidak diragukan lagi. Hasil pertambangan dan manfaatnya memberikan keuntungan sendiri bagi Indonesia. Pasalnya, saat ini hasil tambang tersebut banyak dijual secara ekspor maupun impor. Banyak orang yang juga menggunakan hasil tambang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minyak bumi yang dikelola menjadi bensin sebagai bahan bakar mobil. Banyak perusahaan yang mengelola atau memproduksi tambang-tambang tersebut secara baik. Kemudian, perusahaan tersebut menjual hasil tambang yang dapat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berikut hasil tambang. Nah, sebelum masuk ke hasil tambang, kita harus mengetahui terlebih dahulu pertambangan itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, serta penjualan bahan galian seperti mineral, batu bara, panas bumi, dan gas. Hasil pertambangan itu sendiri dan manfaatnya dicontohkan minyak bumi dan gas. Sumber daya alam minyak bumi dan gas ini biasa dimanfaatkan untuk transportasi, perindustrian, dan juga rumah tangga. Untuk transportasi yaitu sebagai bahan bakar kendaraan dalam rumah tangga, biasanya digunakan untuk membantu kita dalam memasak, yaitu menggunakan gas. Selanjutnya ada batu bara. Selain minyak bumi dan gas, batu bara juga merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan banyak digunakan sebagai salah satu bahan bakar untuk pembangkit listrik yang nantinya listrik tersebut disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Selain itu, batu bara sering dimanfaatkan untuk peluburan biji logam dan juga di perindustrian. Waktu pembentukan batu bara sendiri sama lamanya dengan pembentukan minyak bumi. Pusat tambang batu bara yang ada di Indonesia salah satunya berada di Tanjung Enim. Adapun dampak kegiatan dari pertambangan itu sendiri. Pertambangan sendiri memang membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Adapun dampak positifnya, penduduk sekitar mendapatkan banyak sumber daya alam, penduduk sekitar juga dapat mendapatkan lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di daerah tersebut, dan di daerah yang terdapat kegiatan pertambangan akan semakin ramai dan banyak dikunjungi, serta juga dapat meningkatkan pendapatan di wilayah yang dijadikan tempat pertambangan. Kemudian adapun dampak negatifnya seperti lingkungan sekitar yang menjadi rusak, pencemaran lingkungan, dan adanya rawan bencana di daerah penambangan. Nah, untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlu diberlakukan tata kelola lingkungan pertambangan. Untuk mengurangi dampak negatifnya, tata kelola itu sendiri merupakan segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, tata kelola pertambangan ini di Indonesia didasari aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau disingkat sebagai Minerba, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan, pengawasan, dan pengoptimalan penerimaan negara. Tata kelola pertambangan memiliki tujuan tersendiri, yaitu tidak merusak ekosistem dalam tanah. Tata kelola pertambangan yang baik seperti melakukan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang ramah lingkungan dengan tidak melakukan kegiatan penggalian bahan tambang hanya di satu daerah saja. Selain itu, juga melakukan perapihan serta penimbuhan wilayah pasca melakukan penambangan akan memberi dampak yang positif dan dapat menjadi langkah yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian adapun upaya pemerintah dalam penanganan wilayah lingkungan penambangan ini, yaitu yang pertama melakukan efisiensi pemakaian sumber daya seperti air dan energi, mendaur ulang material, upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengolahan limbah dan sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian. Yang kedua, menyusun studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang dilakukan secara komprehensif dengan prinsip-prinsip tidak saling bertentangan. Adapun yang ketiga, penilaian risiko dan manajemen risiko lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan yang mengakomodasikan seluruh risiko pada parameter lingkungan hidup dan mitigasi yang dilakukan sekaligus sebagai penilaian untuk kelanjutan tambang dan atau investasi. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dalam hal pengelolaan lingkungan hidup hendaknya mengacu pada dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima, adapun perencanaan reklamasi dan perencanaan pasca tambang disusun mengacu kepada dokumen lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah nasional, serta mengakomodasikan masukan dari para pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang benar dan baik, maka kegiatan pertambangan tidak akan merusak lingkungan sekitar hingga lingkungan hidup pun akan terkelola dengan baik. Terima kasih banyak untuk sumber dari detakpos.com dan industri.kontan.co.id. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang tata kelola lingkungan pertambangan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.